Assalamualaikum Bu Puput. Waalaikumsalam, Bu Meli. Oh iya, tadi saya telepon Ibu, tapi Ibu nggak mengangkat teleponnya. Maaf Ibu, tadi saya masih di luar. Bagaimana Bu? Oh Ada yang bisa saya iya. bantu? Oh, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Meli juga? Alhamdulillah baik dan sehat juga Ibu. Bolehkah saya bertanya Ibu? Iya Ibu, silakan. Ada apa Bu Meli? Iya Ibu, hari ini saya ingin mengajak Bu Puput mengobrol. Mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Puput keberatan tidak ya? Justru itu Bu, sepertinya saya katakan kemarin. Sepertinya saya juga perlu teman bicara untuk membicarakan masalah yang akhir-akhir ini sedang saya hadapi. Baiklah, semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya Bu. Nah, itu yang saya harapkan Ibu. Oh iya, akhir-akhir ini saya perhatikan Bu Puput seperti tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Puput sebelumnya? Terima kasih Ibu sudah memperhatikan saya. Dan bersedia membantu saya. Jadi, kira-kira apa yang bisa saya bantu ya Bu? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Lalu, apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini? Saya ini masih bingung kenapa akhir-akhir ini menjadi kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas, Bu Meli. Oh, seperti itu. Coba ceritakan kepada saya apa yang Ibu Puput rasakan saat ini. Saya merasa saat mengajar murid-murid kurang memperhatikan saya. Uh, dan ini membuat saya kurang bersemangat gitu loh, Bu. Apa yang membuat Bu Puput merasa kurang bersemangat? Saya merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Maksudnya murid-murid jadi tidak belajar atau bagaimana, Bu? Tidak juga sih, Bu. Saya saja hanya merasa setiap saya masuk kelas, murid-murid sepertinya lesu, kurang bersemangat, kurang termotivasi, dan mereka sepertinya malas dan tidak bersemangat jika saya mengajar di kelas. Oh, baiklah, saya mengerti maksud Bu Puput. Sekarang coba Bu Puput jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Puput mengajar di kelas. Ya, seperti biasa, Bu. Setelah berdoa, saya melakukan apresiasi. Kemudian menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid-murid menyimak, lalu mengerjakan pembahasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah yang mereka kurang bersungguh-sungguh. Jadi kurang bersemangat. Diajak tanya jawab kurang aktif. Terkadang ada juga murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Apa ada yang salah dengan proses pembelajaran saya ya, Bu? Menurut Bu Puput, salahnya di mana? Sepertinya murid-murid juga susah menangkap pelajaran dari saya. Kurang memahami pelajaran dari saya begitu, Bu. Oh, begitu. Baiklah, saya ingin tahu apa yang selama ini sudah pernah Bu Puput lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar. Saya sudah coba beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran. Saya mengajak diskusi kelompok, memberikan kuis atau game belajar. Kemudian saya juga memutarkan video, mengajak mereka belajar di luar kelas. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, mereka mulai terlihat kurang bersemangat lagi, Bu. Apakah ini berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Bu? Tidak sih, Bu.
ada momen ketika malasnya seperti saat matahari grammar, uh, Pinterest, dan lain-lain. Tapi ada kegiatan menggambar dan menyanyi, mereka mulai menunjukkan antusiasmenya. Nah, kalau boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi, yang membuat Ibu Puput merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada materi tertentu kan? Iya, Bu, betul. Sepertinya memang begitu. Namun, seperti mempengaruhi semangat saya secara keseluruhan, Bu. Baiklah, kalau begitu, berarti Bu Puput sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Puput mengajar itu apa saja. Terus ada lagi, Bu, hal lain yang menurut Bu Puput yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar? Ya, sepertinya sih tidak ada, Bu. Saya hanya ingin murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Itu saja sih, Bu. Nah, kira-kira apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Puput? Tapi ada tidak yang ingin coba Bu Puput perbaiki? Mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar. Hebat sekali, Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Puput setelah ini? Pertama, mungkin saya akan memperbaiki suasana hati saya dan semangat dari dalam diri saya. Dengan begitu, semoga murid mendapat lebih dari semangat saya. Iya kan, Bu? Itu langkah yang tepat sekali, Bu. Ada hal lain yang mungkin ingin Ibu Puput lakukan? Itu, Bu. Saya sempat melihat status WA dan YouTube Bu Siska. Saat mengajar, kemudian murid-murid diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya, Bu? Apa bisa memperbaiki semangat pada siswa? Oh, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop. Siswa diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Bagaimana pembelajaran sosial emosional yang Bu Pupuk maksudkan? Apa seperti itu? Iya, Bu, benar. Yang seperti itu. Jadi, nanti bisakah kita bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional, Bu, agar saya tahu yang perlu diterapkan dalam pembelajaran, agar siswa lebih bersemangat saat belajar, Bu. Baiklah, nanti saya berikan materi PSE ini bersama rekan-rekan guru yang lain ya, Bu. Kalau tidak, nanti saya share di grup WA. Apa itu PSE maupun KSE? Bagaimana penerapannya? Serta apa manfaatnya? Nanti tolong diingatkan ya, Bu. Uh, iya, Bu. Nanti insya Allah saya ingatkan. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Puput dalam hal ini? Nanti saya akan coba mengajak Bu Fitria, karena beliau kan sudah lulus CGP kemarin, agar membantu saya juga. Dan nantinya kami bisa berkolaborasi bersama, Bu. Bagus itu, Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Puput gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Pertama, saya akan memperbaiki suasana hati saya. Kemudian saya akan memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Dan saya juga ingin mengajak uh, Bu Fitria untuk berkolaborasi bersama tentang pembelajaran sosial emosional, Bu. Nah, bagus sekali, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Bu Puput pasti bisa tetap semangat demi anak-anak kita.
Semangat juga ya buat Bu Meli. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Saya menjadi lega dan lebih bersemangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah, mari kita masuk ke kelas lagi Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Meli. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Puput. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Meli. Silahkan masuk, Bu Meli. Ada apa ini? Kok tumben Bu Meli ke kelas saya? Iya Bu, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Bu Puput. Apakah Ibu Puput tidak keberatan jika kita ngobrol pagi? Kemungkinan membutuhkan waktu agak lama. Kira-kira saya mengganggu tidak ya? Oh, tidak, Bu Meli. Tidak mengganggu. Kebetulan kan sekarang masih jam istirahat. Bagaimana, Bu Meli? Ada apa yang bisa saya bantu? Oh, baiklah kalau begitu. Kita ngobrolnya di sini aja ya, Bu, di kelas Bu Puput. Baik, Bu Meli. Sepertinya ada sesuatu hal yang penting yang ingin dibicarakan. Dan apa tujuan dari bincang-bincang kita hari ini? Jadi gini, Bu, saya itu sedang bingung dengan kondisi kelas saya. Bu Meli, bingung kenapa? Ada apa dengan kelas Bu Meli? Sebenarnya saya tidak enak untuk bercerita, Bu. Nanti dikira saya tidak bisa ngajar atau tidak mau melatih anak tersebut karena ada beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan dan selesaikan dalam dekat ini, Bu. Tidak apa-apa, Bu Meli. Silahkan bercerita. Saya siap jadi pendengar yang baik buat Bu Meli. Jadi gini, Bu, di kelas saya itu masih ada siswa yang belum bisa membaca, padahal sudah kelas 3 dan dia juga kurang percaya diri dan tidak aktif di kelas. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu, Bu Meli? Faktor apa yang menyebabkan sehingga saat itu anak ini belum bisa berbicara? Dulu dia lulus TK itu waktu corona, Bu. Jadi saat corona kan jarang ada pelajaran tatap muka, sehingga anak TK dinyatakan lulus semua. Dan saat di kelas 1 pun, dulu dia masih belum bisa membaca, Bu. Sehingga anak tersebut tidak naik kelas. Sampai sekarang di kelas 3 masih belum bisa membaca. Dan tidak mungkin saya tidak menaikkan kelas anak tersebut. Khawatirnya di kelas 6 umurnya bertambah banyak dan akan menjadi masalah, Bu. Apakah Bu Meli sudah menghubungi orang tuanya? Sudah, Bu. Sudah beberapa kali saya menghubunginya. Tapi mereka sibuk bekerja semua. Jadi, yang menemani dia belajar itu hanya kakaknya saja. Jadi, dia termasuk anak yang kurang perhatian dari orang tuanya, Bu. Mulai dari TK sampai kelas 3 belum ada perkembangan membaca ya, Bu? Seumpama kita gambarkan dari skala 1 sampai 10. Skala 1 itu belum ada usaha sama sekali. Skala 10 sudah ada usaha yang maksimal. Menurut Bu Meli, di mana sih posisi Bu Meli saat ini untuk mencapai tujuan yang Bu Meli harapkan? Saat ini, menurut saya masih di skala angka 5, Bu. Sebenarnya di awal saya itu sudah berusaha untuk mengajarkan ia membaca saat jam istirahat. Tapi lama-kelamaan anaknya itu sulit, Bu, karena dia merasa waktu istirahatnya itu jadi terpotong karena untuk belajar membaca. Jadi sekarang saya merasa putus asa, Bu.
Memangnya Bu Meli menginginkan di skala berapa dalam pencapaian tujuan ini? Saya inginnya berada di skala 8 atau 9, Bu. Berarti Bu Meli membutuhkan usaha yang lebih keras untuk meningkatkan angkanya. Lalu dari peningkatan skala itu, hambatan apa yang untuk mencapai tujuan yang Bu Meli harapkan? Saya membutuhkan waktu yang banyak, Bu, untuk mengajarkan anak itu. Dan tugas saya saat ini juga banyak, Bu. Jadi, waktu itu saya sangat membutuhkan waktu dan sangat kurang waktu untuk mengajari anak tersebut. Jadi kendala Bu Meli itu kendala waktu dan kesibukan Bu Meli sendiri ya. Karena Bu Meli masih mengikuti KTP dan PPJ ya Bu. Kemudian rencana apa yang akan Bu Meli lakukan selanjutnya untuk mencapai tujuan yang Bu Meli harapkan? Rencana saya akan melatihnya membaca di waktu jam pulang sekolah, Bu. Ide yang bagus tuh Bu Meli. Saya yakin Bu Meli bisa mengajari membaca dengan teknik yang tepat dan di waktu yang tepat. Jadi anak tersebut tidak merasa minder dan malu dengan teman-temannya. Betul, Bu. Insya Allah minggu depan saya akan mulai melatih anak tersebut. Betul sekali, Bu. Seperti kata pepatah, lebih cepat lebih baik. Jadi anak tersebut bisa cepat membaca dan menulis. Dan saya yakin pencapaian Bu Meli bisa mencapai di angka 9, bahkan angka 10. Jadi ekspektasi Bu Meli itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih banyak ya, Bu Puput. Saya sekarang jadi lebih bersemangat. Sama-sama Bu Meli. Kemudian komitmen apa yang Bu Meli lakukan untuk menjalankan rencana aksi tadi? Besok saya kan tidak ada jam mengajar, Bu. Jadi, saya akan mengajak ngobrol dan membujuk anak tersebut untuk mau belajar membaca lagi bersama saya di saat jam pulang sekolah. Dan saya akan meminta izin kepada orang tuanya jika pas pulang sekolah, anaknya pulang terlambat karena harus belajar membaca bersama saya. Bagus Bu Meli. Siapa nanti yang akan membantu Bu Meli menjalankan komitmen itu? Saya akan mengajak guru kelas 1 dan guru kelas 2, Bu. Karena guru kelas 1 dan kelas 2 kan memiliki cara dan metode untuk belajar membaca dengan cepat dan tepat. Ide bagus itu Bu Meli. Jadi Bu Meli bisa menerapkan nilai dari guru penggerak yang sudah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bu Meli harus tetap semangat. Saya akan selalu mendukung Bu Meli. Dengan metode yang tepat, pasti anak tersebut bisa membaca dalam waktu yang cepat. Terima kasih banyak ya Bu Puput. Saya sangat senang bisa berbagi cerita dengan Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Meli. Nanti kalau Bu Meli sudah menjalankan aksinya, jangan lupa kabar-kabar ya. Saya juga ingin tahu bagaimana progres anak tersebut. Jangan sungkan-sungkan untuk bercerita ya Bu Meli. Saya akan menjadi pendengar yang baik untuk Bu Meli. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Meli. Terima kasih.